Perkenalkan, nama saya Perwira Pratama Putra Aries dengan NIM 8020230088. Saya akan menjelaskan tentang materi algoritma Dijkstra. Oke, masuk ke pengertian yang pertama, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah, sesuai nama penemunya, Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau masalah jalur terpendek untuk sebuah graf berarah. Kita masuk ke penjelasan 2. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi, pada langkah ke N, setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendeknya. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama adalah tentukan titik-titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan titik selanjutnya tahap demi tahap. Dan yang kedua, beri nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu, tetapkan nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga ke node lain yang belum terisi. Dan yang ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Dan yang keempat, dari node keberangkatan, menetap node tetangga yang belum dilalui dan menghitung jaraknya dari titik keberangkatan jika ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya. Hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan data jarak yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke contoh algoritma Dijkstra. Di sini ada satu permasalahan, yaitu carilah lintasan terpendek dari simpul X ke simpul Y. Bisa kita lihat di tabelnya. Dimulai dari simpul X. Simpul X ke X bernilai 0. Dan simpul X bisa ke simpul E, yaitu bernilai 3. Dan jalurnya adalah XE. Simpul X juga bisa ke simpul F, yang bernilai 8. Dan dengan jalur XF. Simpul X tidak bisa ke simpul G, H, dan Y, jadi ditulis infinite seperti di tabel. Dari nilai jalur E dan F, yang paling kecil yaitu jalur E. Jadi kita ambil simpul E. Oke, seperti yang ada di tabel, simpul E bisa ke simpul F, G, dan H. Dan simpul F dimulai dari simpul X ke simpul E dan simpul F yang berjumlah 7. Jadi kita perbarui datanya seperti di tabel, yaitu menjadi 7. Dan simpul X, E juga bisa ke simpul G dengan jalur XEG yang berjumlah 7. Simpul E juga bisa ke simpul H dengan jalur XEH dengan nilai 6. Simpul E tidak bisa ke simpul Y, jadi ditulis infinite. Kita ambil simpul terkecil, yaitu simpul H. Kita bisa ke simpul Y, yaitu dengan jalur XEHY yang bernilai 10. Dan kita sekarang memasuki simpul F. Ternyata simpul F ini cuma bisa ke simpul H dengan rute XEFH yang bernilai 11. Karena 11 ini lebih besar dari rute XEH yang bernilai 6, maka tidak update seperti di tabel. Lalu kita memasuki simpul G. Seperti yang kita lihat pada tabel dan gambar, pada simpul G ini hanya bisa terhubung ke simpul H dan Y dengan rute XEGH dengan nilai 12. Karena 12 lebih besar dari rute XEH yang bernilai 6, maka tidak diupdate lagi. Jadi rute XEGY sama dengan XEHY yang bernilai 10. Jadi lintasan terpendek dari simpul X ke simpul Y yaitu XEGY atau XEHY dengan nilai 10. Sekian penjelasan materi algoritma Dijkstra dari saya. Sekian, terima kasih.